Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ainunisa di acara Tuntunan Kolbu. Seperti biasa saya menemani pemirsa Miss MTV dan seperti biasa saya sedang bersama Al Ustadz Ali Subhan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk membahas tema yang kemarin, kita melanjutkan untuk tema saat ini yaitu tentang bejana dan siwak. Bagaimana itu Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Miss NTV sekalian dan Mbak Nisa, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, semoga senantiasa kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salawat ma'assalam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita sebagai manusia dari jalan kegelapan jahiliyah menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baik, seperti yang disampaikan Mbak Nisa tadi, kita kemarin sudah membahas tentang benda-benda mutanajis atau benda-benda yang terkena najis. Seperti kemarin adalah salah satunya adalah kulit babi dan anjing, yang mana hukumnya adalah jelas haram. Selain itu boleh digunakan dengan cara disamak. Seperti itu nggih kemarin nggih. Juga ada kemarin tentang manusia, bangkai manusia ini dinilai adalah suci, tapi tetap tidak boleh dimakan kecuali dalam keadaan darurat. Jadi fikih itu hukumnya adalah ketika fikih itu dalam keadaan sempit, hukumnya akan melebar. Tapi ketika dalam keadaan luas, dia akan menyempit. Contohnya adalah kemarin kita sudah bahas, kalau kita di tengah hutan, tidak ada makanan, kehabisan bekal dan lain sebagainya, tidak menemukan, sedangkan dalam kondisi kita kelaparan, ada hewan yang haram dimakan seperti ular, babi, yang sifatnya tidak boleh dimakan, buaya. Ini demi menjaga kelangsungan hidup, karena bertahan hidup itu hukumnya wajib, maka boleh. Tapi hanya sebatas kita untuk mengenyangkan perut itu tadi, tidak boleh dibawa pulang dinikmati hanya karena itu nikmat kayak oleh-oleh. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar mengganjal perut itu boleh seperti itu. Tapi kalau hukumnya luas, kita berada di tempat yang memang tidak dalam kondisi kehabisan bekal, masih banyak makanan yang halal, maka fikih itu hukumnya kembali seperti semula, yang haram-haram, yang halal tetap halal. Ini hukumnya bukan halal tapi boleh. Tadi itu boleh. Jadi ada mubah, ada wajib. Jadi yang dimaksud tadi adalah boleh, tidak menjadi halal ya. Karena sesuatu yang haram itu apalagi sudah dinas, maka tetap hukumnya haram. Itu pun tadi karena kondisi terdesak, maka hukumnya adalah menjadi mubah atau boleh. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu bab 2. Ini tentang bejana. Bejana itu adalah tempatnya air, itu bejana. Dalam Al-Qur'an, dalam kitab Fathul Qorib ini dijelaskan adalah bejana yang dilarang, yang haram digunakan untuk media air atau minum dan lain sebagainya. Ini adalah yang terbuat dari emas dan perak. Nah, jadi seperti dengan hadis dari muttafaqun alaihi, Sahih Bukhari dan Muslim, jelaskan dari Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana anil harir wattibaji wasyurbi fil aniyatid dhahabi wal fiddah. Jadi Nabi Muhammad itu melarang kami itu maksudnya para sahabat, menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra, baik itu sutra yang halus maupun yang kasar, wasyurbi fi aniyatid dhahabi wal fiddah, dan minum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak. Ini tidak boleh Mbak Nisa dan Miss NTV sekalian. Mengapa demikian? Dilanjutkan dari hadis tadi. Qala, berkata Rasulullah SAW kepada sahabat tadi itu, hunnalahum fid dunya. Yang tadi itu emas, perak dan sutra tadi itu bagi orang kafir itu adalah pakaiannya di dunia, bagi orang kafir ya, bagi orang yang tidak beriman kepada Allah dan sebagainya.
Sedangkan untuk orang muslim, wahia, dan bagi mereka orang muslim, wahia lakum fil akhirah, dan pakaian yang terbuat dari sutra serta tempat minum yang terbuat atau bejana yang terbuat dari emas dan perak itu adalah sandang dan papan serta pangan mereka nanti ketika di akhir. Wahia lahum fil akhirah, sesungguhnya bejana tadi, bejana wahia lahum, bejana yang terbuat dari emas dan perak serta sutra tadi itu adalah pakaian kalian serta tempat bejana kalian nanti ketika berada di surga. Boleh enggak kalau kita menggunakan sutra untuk kegiatan ibadah? Boleh, asalkan tidak sampai 50%, harus ada campurannya. Tidak boleh 100% sutra, harus ada campurannya, itu pun di bawah 50% sutranya. Jadi yang sisanya harus dari bahan yang seperti katun dan lain sebagainya. Mengapa? Sudah dinas tadi dikatakan Rasulullah, wahia lahum fil akhirah. Jadi pakaian sutra, pemirsa sekalian dan Mbak Nisa di studio, ini pakaian sutra itu besok pakaiannya orang surga. Jadi tidak boleh kita mengenakan pakaian surga di dunia. Bagi orang kafir itu memang pakaian dia, karena untuk kesenangan dia selama di dunia. Sedangkan di akhirat dia tidak mendapatkan pakaian sutra. Jadi orang yang tidak beriman itu kan kita tahu nanti ditempatkan di tempat yang serendah-rendahnya, seperti dalam surat At-Tin. Oke, selanjutnya selain bejana atau bejana ini istilahnya kan logam mulia ya. Emas dan perak itu adalah logam mulia. Ada permata, boleh nggak seandainya bejana ini terbuat dari permata seperti yakut dan marjan? Boleh. Kalau permata nggih dijelaskan asalkan terbuat dari bahan yakut. Yakut itu kalau dari bahasa Turki itu artinya rubi. Tahu rubi? Pemirsa, itu rubi itu kayak permata yang paling mahal. Kalau marjan itu zamrud. Zamrud itu adalah permata yang berwarna hijau itu loh, atau biru yang didapatkan dari air, dari samudra yang paling dalam. Itu nanti namanya zamrud. Ini boleh kalau terbuat dari yakut dan marjan. Meskipun kedua bahan ini ya sebenarnya bahan dari surga. Jadi istana-istana di surga itu ya terbuat dari yakut dan marjan. Sedangkan bejana-bejananya serta air minumnya terbuat dari emas dan perak. Kita tidak boleh memakai emas karena nanti itu digunakan memang untuk penduduk surga. Maka penduduk bumi kalau bisa makruh menggunakan bejana-bejana ataupun tempat minum yang terbuat dari emas dan perak. Mungkin kalau dari sisi kesehatan, emas itu kan mengandung radioaktif. Kalau dari sisi ilmiah guys, sains itu. Jadi saya baca sedikit pemirsa sekalian, kalau emas dan perak itu ini memancarkan radiasi yang ini kalau digunakan nanti sangat berbahaya bagi tubuh manusia, terutama untuk laki-laki. Makanya laki-laki ini dilarang memakai sutra, terutama untuk laki-laki, karena apalagi yang terbuat dari emas, cincin, kalung dan lain sebagainya. Ini laki-laki sangat dianjurkan untuk tidak memakai cincin atau benda-benda yang terbuat dari emas maupun perak. Mengapa demikian ya tadi? Karena mengandung radioaktif. Kalau wanita memakai benda-benda selama tidak bejana dan itu tadi itu boleh, karena kemarin kita bahas nih, sempat beberapa hari yang lalu kita bahas mengapa boleh, karena wanita itu sudah dikeluarkan melalui haid, menstruasi. Jadi dia radioaktifnya itu sudah keluar lewat menstruasi tadi itu. Kemudian jadi hukum untuk kedua benda ini yang terbuat dari emas dan perak, bejana ini hukumnya adalah haram menurut kitab, dan mungkin referensi yang lainnya juga sama karena mengacu dari muttafaqun alaihi, dari hadis dari Abu Hudzaifah tadi itu. Jadi kedua benda ini termasuk adalah benda yang digunakan untuk bejana dan minuman bagi penduduk surga, termasuk sutra tadi itu. Sehingga sangat tidak dianjurkan untuk memakai bejana terbuat dari emas maupun perak. Maupun juga ini kalau menurut Imam Nawawi langsung mutlak haram. Sedangkan kalau Syekh Samsuddin yang mengarang kitab Fathul Qorib ini hukumnya makruh. Artinya lebih baik ditinggalkan. Boleh digunakan tapi lebih baik ditinggalkan.
ditinggalkan. Tapi lebih baik memang ditinggalkan karena makruh itu lebih baik ditinggalkan. Kalau menurut Imam Nawawi, kalau ini dihiasi menggunakan logam dan emas gimana? Hanya dihiasi minumannya, tidak terbuat dari murni emas dan perak, hanya dihiasi, ada hiasannya, pinggirannya atau pegangannya terbuat dari apa? Ini karena menurut Imam Nawawi ini tetap mutlak terlarang, tidak boleh. Kalau menurut pendapat yang dianggap sahih oleh Imam Nawawi ini tidak boleh, meskipun hanya sebagai hiasan. Misalnya biasanya kan kalau gelas itu ada hiasannya ini ya, tetap itu dilarang untuk menghindari tadi itu. Itu pemirsa sekalian tentang bejana yang terbuat dari emas dan perak, yang mana penggunaannya sangat dianjurkan untuk ditinggalkan. Sedangkan kalau dari plastik maupun yang aluminium ini masih boleh digunakan. Selanjutnya kita ke pasal 3, yaitu tentang siwak. Siwak itu kalau bahasa Indonesianya istilahnya kita gosok gigi, itu namanya siwak. Jadi siwak itu dalam bahasa Arab itu namanya siwak. Bagaimana hukum siwak itu? Sebenarnya hukum asalnya adalah sunnah, tapi karena Allah itu sangat mencintai kebersihan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat menyukai orang-orang yang bersih. Maka kalau bisa siwak ini sangat dianjurkan meskipun hukumnya sunnah. Adapun bersiwak ini menurut kitab Fathul Qarib ini dijelaskan waktu bersiwak sangat dianjurkan satu ketika bau mulut terasa tak sedap karena kita habis mengkonsumsi sesuatu yang bau seperti bawang merah, bawang putih, apalagi jengkol nggih. Itu kalau bisa setelah itu kita gosok gigi, apalagi jengkol ya, baunya harus apalagi pete itu memang harus dibersihkan. Ini kondisi yang memang dianjurkan Rasulullah untuk bersiwak, ataupun makan makanan yang memang bau, yang berbau kayak bawang putih itu kan bau ya, itu boleh. Terus yang kedua adalah ketika bangun tidur. Bangun tidur itu kita kan nggak tahu apa terjadi, entah itu kita apa istilahnya kalau keluar liur ya, molor ya, ngorok, keluar air liur, kita kan nggak tahu. Maka dianjurkan setelah bangun tidur itu kalau bisa gosok gigi. Nggih, Mbak Nisa gosok gigi habis tidur. Nggih. Gosok gigi nggih, itu sangat dianjurkan sekali. Itu atau sebelum tidur. Makanya kita diajarkan mulai kecil, sebelum tidur dan sesudah tidur kita itu kalau bisa dianjurkan. Itu yang membedakan kita dengan hewan, ya kan? Sangat bersih. Makanya kalau kita mulutnya itu bersih, enak kan ya? Rasanya seger kalau mau tidur. Yang ketiga adalah ketika hendak berdiri melakukan sholat wajib atau sholat fardu. Ini diwajibkan untuk semuanya bersih ya. Jadi kalau jenengan mau sholat 5 waktu, usahakan termasuk gigi, apalagi kalau biar tetangganya kanan kiri tidak bau nggih. Allahu Akbar, marek mangan jengkol tidak gosok gigi, kok koncoke sing ngopo sebelah kiri yang bau, seperti itu. Jadi Rasulullah ini sangat menjaga kebersihan mulutnya. Makanya Rasulullah itu dulu ketika dimanapun tuh siwak. Mbak Nisa tahu siwak ya, yang terbuat dari kayu tuh loh. Kalau siwak kayu, boleh nggak siwak itu digantikan dengan sikat gigi maupun odol, pakai odol boleh ya kan? Yang penting niatnya itu tadi, niatnya bersih, boleh ya kan, sama intinya apa, kebersihan gigi. Kalau sudah ada sikat gigi boleh, semua itu boleh. Yang identik dari siwak itu intinya adalah kebersihan gigi. Kemudian ada juga selain ketiga tadi itu, selain ketika mulut terasa bau bangun tidur maupun ketika sholat, ada lagi waktu yang dianjurkan ketika mau membaca Al-Quran. Dianjurkan untuk siwak atau ketika giginya sudah berwarna kuning ya, paling enak, paling bagus kalau menurut kesehatan ya, paling bagus itu kan gosok gigi itu kan 2 kali sehari yang dianjurkan oleh dokter ya. Paling bagus ya setiap sholat ya gosok gigi terus, odolin teh ya, tidak apa-apa. Untuk apa? Untuk kebersihan gigi tidak masalah. Tidak harus siwak yang terbuat dari kayu ara itu gosok. Apalagi sekarang sudah canggih, ada pasta gigi ya nggak usah odol, sudah bisa bersih ya kan. Sudah ada teknologi yang pakai baterai, usaha giginya sudah canggih kita. Jadi
tidak harus kita melulu kepada siwak yang terbuat dari kayu, asalkan niatnya kita adalah untuk menjaga kebersihan gigi. Ini sesuai dengan hadis dari Ibnu Abbas, min sunanil mursalin al-hilmu wal haya'u wal hijamah. Jadi salah satu tingkah Rasulullah itu diantaranya adalah al-hilmu, yaitu penyantun. Terus al-haya, pemalu, Rasulullah pemalu. Al-hijamah, ini berbekam. Ya. Bekam itu kayak jenis apa ya? Kita yang mengambil penyakit biasanya sedot itu loh, darahnya pakai itu tutul nanti jadinya bekam itu. Nah, bekam. Terus siwak gosok gigi ya istilahnya, biar nggak tahu siwak itu jangan terjemah aslinya siwak itu gosok gigi. Wat ta'aturu wa kasratul aswad, serta menggunakan wangian. Boleh ya menggunakan wangi-wangian itu sunnah Rasul sholat. Nggih, sebenarnya bukan tidak boleh, karena wanita itu kan jangankan pakai wangi-wangian ya kan, auratnya terumbar saja dia sudah menjadi fitnah. Karena wanita itu memang harus benar-benar bisa menjaga diri. Kenapa demikian? Tidak sangat ada yang mengatakan diharamkan. Itu nanti baunya itu pernah kejadian di zaman Rasulullah, ketika itu ada istri salah satu sahabat itu kalau nggak salah namanya Zainab. Zainab itu dia wanita yang suka dandan dan istrinya sahabat. Suatu ketika dia pakai wangi-wangian hingga baunya itu tercium sama Rasulullah sampai keluar. Rasulullah, baunya siapa ini kok wangi? Ternyata baunya istrinya salah satu sahabatnya Rasulullah. Dia ditegur seperti itu, karena wanita itu harus benar-benar bisa menjaga diri. Nanti fitnah kalau bau ya kan, baunya wanita itu apalagi wangi itu menimbulkan fitnah. Maka dari itu wanita kalau bisa mengurangi wangian. Ini untuk laki-laki. Kalau laki-laki memang bau badannya berbeda gitu. Sekilo aja gak kira mempan, paling hanya bertahan 1 jam 2 jam, habis itu sudah laki-laki. Makanya ini untuk laki-laki sangat dianjurkan memakai wangi-wangian. Kalau perempuan saya rasa sudah pakai sabun cukup. Gimana saya? Belum cukup ya. Ini tidak apa-apa, bukan tidak boleh ya, hanya menghindari fitnah. Karena wanita itu memang harus benar-benar bisa menjaga diri. Yang terakhir ini kasratul aswad, yang boleh dicontoh ini pemirsa sekalian dan Mbak Nisa, memperbanyak istri. Banyak istri salah satu sunnah Rasul. Maksudnya kenapa mengatakan banyak istri? Bukan berarti terus kita disuruh untuk menikah. Enggak. Maksudnya banyak istri itu adalah Rasulullah dulu itu menikahi janda-janda sahabat-sahabat itu yang mati karena perang di jalan Allah, daripada terlantar. Itu pun jandanya sudah tua, sudah sepuh, sudah usianya 60 tahun. Jadi yang dimaksud kasratul aswad ini adalah menikahi janda-janda yang memang perlu dibantu, Mbak Nisa, bukan yang masih muda. Jadi yang memang perlu bantu punya anak, sudah tua, tidak punya siapa-siapa. Itu yang maksudnya menikahi janda. Jangan janda-janda yang masih kuat bekerja, yang masih energik, yang apalagi yang masih cantik, masih muda. Itu namanya bukan kasratul aswad, bukan yang disunahkan Rasul. Yang disunahkan Rasulullah adalah janda-janda yang sudah tua, yang tidak bisa lagi membiayai kehidupannya sendiri dan kehidupan anak-anaknya. Ini yang wajib dinikahi. Jadi pemirsa sekalian, kalau mau nikah, suaminya yang punya suami, ibu-ibu terutama, syaratnya adalah boleh nikah dengan janda yang memang benar-benar tidak mampu secara finansial maupun secara tenaga, sudah sepuh. Itu yang wajib dinikahi, bukan yang istri muda. Itu namanya bukan sunnah Rasul, tapi namanya apa? Hanya nafsu gitu Mbak Nisa. Kalau punya suami boleh nikah lagi, tapi yang cari yang tua gak mau gitu. Ya, dari Aisyah juga dikatakan, berasal dari riwayat Ibnu Majah, ini asyiwaku mutahhiratun lil fami mardatun lirrabbi. Bersiwak itu membersihkan mulut dan menarik simpati Tuhan. Mardatun artinya menarik ridho Allah. Jadi dengan kita bersiwak itu, menurut Aisyah radhiyallahu anha,
asyiwaku mutahhirun, yakni selain membersihkan gigi dan juga menarik ridho Tuhan, karena Allah itu sangat mencintai kebersihan dan Allah juga sangat mencintai keindahan. Maka kita wajib sebagai manusia menjaga kebersihan tubuh, terutama kebersihan mulut dan kebersihan gigi dengan cara bersiwak, karena Rasulullah sangat suka menjaga kesehatan tubuh. Ini masih bab tentang toharo di pasal siwak dan bejana. Mungkin sekian itu dulu yang dapat kami sampaikan, yaitu tentang siwak dan bejana. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas pasal 4 tentang fardu wudu. Ini nanti kita bahas lebih lanjut. Ya, cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat, Mbak Nisa, dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita senantiasa selalu mengagungkan nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustadz, semoga bermanfaat. Sekian perjumpaan tuntunan kolbu kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.